Nomor satu, Anda meyakini bahwa Allah adalah zat yang terbaik. Allah memiliki asma'ul husna. Allah yang paling bijaksana, Allah yang paling adil, Allah yang paling pengasih, Allah yang paling penyayang, Allah yang paling lembut, latif, Allah yang paling lembut kepada kita. Maka ingat, setiap ada takdir yang kurang menyenangkan, fahami satu hal. Datangnya takdir yang kurang menyenangkan ini datangnya bukan dari musuh yang ingin mencelakaiku, tapi dari kekasih yang menginginkan kebaikanku. Itu yang pertama. Jadi yakin dulu takdir ini datangnya dari siapa? Allah. Antum tahu Nabi Ayub alaihi salam sakit seperti apa? Ujiannya, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya ludes, ditinggal pergi oleh istri-istrinya, kemudian sampai sakit di kulit yang sangat parah. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, Anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan. Tapi Nabi Ayub mengatakan apa? Wa anta arhamur rahimin. Dalam keadaan aku tetap yakin, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengasih. Nah, maka nomor satu, ingat, takdir apapun yang Anda hadapi, yakin datangnya bukan dari musuh yang menginginkan Anda celaka, tapi dari Allah yang menginginkan Anda bahagia. Yang kedua, masing-masing dari kita tidak tahu ini takdir akan mengantarkan kita ke arah mana. Semuanya nggak tahu kan? Sekarang kita ditakdirkan sakit, kita nggak tahu takdir sakit ini akan mengantarkan kita kemana. Maka ketika Anda tidak tahu, Anda di situ dituntut untuk husnudzon, bahwa takdir yang aku rasakan saat ini akan mengantarkanku pada kebaikan. Nah, tak kasih cerita. Ada seorang laki-laki sakit parah. Sakit parah, udah mau mati, kaya raya, mau mati. Wow, langsung dia tobat. Saya tobat lah, kalau Allah takdirkan saya sembuh, saya akan sedekahkan rumah yang sebelah sana, saya mau kasih untuk yatim piatu. Nanti mobil yang satu, sudah, subhanallah, betul dia Allah berikan kepada dia kesembuhan. Dan betul dia laksanakan apa yang dia sampaikan ketika dia sakit. Rumahnya disedekahkan untuk yatim piatu, dan salah satu mobilnya diberikan untuk pondok pesantren. Sudah kan? Sudah. Karena apa? Di awal dia sakit, dia takut mati. Ketika takut mati, ternyata mengantarkan dia pada kebaikan. Akhirnya apa? Bisa sedekah. Sudah. Ketika mulai hilang perasaan takut mati, ketika dia sudah mulai lupa dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya, sehat walafiat, dia mau melakukan suatu hal yang dalam tanda kutip maksiat, di tengah jalan ditabrak truk. Mati dia. Sekarang saya mau tanya sama antum, dia mati ketika sakit yang dalam membawa kebaikan tadi, atau ternyata selamat dari penyakit yang pertama kemudian mati ditabrak truk yang kedua dalam niatan buruk? Kira-kira kalau ngerti takdirnya bakal kemana, milih mati yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau kita ngerti takdir kita akan milih mati yang pertama. Kenapa? Kondisi baik, kondisi takut mati, kondisi husnudzon kepada Allah dalam niatan bersedekah, ya kan? Nah, tapi karena kita tidak tahu takdir kita, kalau di sini tidak mati ternyata bakal mati buruk, akhirnya kita kepingin panjang umur. Coba kita tahu kalau panjang umur bakal rusak, kita minta gak usah panjang umur ya Allah, mati di sini aja ya kalau Allah, gitu. Iya. Nah, maka harus husnudzon kepada Allah. Dan yang ketiga, kita yakin setiap takdir yang Allah kasih untuk kita, itu takdir tidak mungkin membawa keburukan dunia dan keburukan akhirat. Boleh jadi antum merasakan keburukan di dunia dengan takdir itu, tapi pasti di akhiratnya baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang antum anggap baik dari takdir di dunia, ternyata nanti mendatangkan keburukan di akhirat. Maka takdir apapun yang antum rasakan, kalau di dunia nampaknya buruk, maka pasti akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Nah, maka artinya apapun yang saat ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya untuk kita, maka pasti itu adalah yang terbaik.